Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube channel Iva Meristi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya, seperti biasa jangan lupa di like dulu, kemudian di share ke semua sosial media kalian. Terus tekan juga tombol subscribe bagi yang belum, aktifin juga notifikasinya ya. Kalian juga bisa follow Instagram @ivameristi. Dan kalian juga bisa akses blog pribadi saya di www.ivameristi.com. Langsung aja kita mulai pelajarannya ya. Nah, coba kita bandingkan data berikut ini. Nah, ini adalah data tunggal dan ini adalah data berkelompok. Nah, bagaimana cara mengubah data tunggal ini ke data berkelompok? Yuk simak terus video ini sampai habis ya. 1. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita menyajikan datanya, kita pahami terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, unsur-unsur dari suatu tabel distribusi frekuensi, ini salah satu contoh tabel distribusi frekuensi ya. Nah, apa-apa aja sih unsur-unsur yang ada pada tabel ini? Yuk kita bahas. Yang pertama, kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, kelas interval itu yang ini nih. Ini kelas interval yang pertama, yaitu intervalnya dari 152 sampai 155. Kemudian ini adalah kelas interval yang kedua, yaitu 156 sampai 159 dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan kelas-kelas interval. Yang kedua, batas bawah kelas atau BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Jadi sebelah kiri ini semuanya adalah batas bawah. Contohnya ini ada pada kelas ketiga, batas bawahnya adalah 160. Kemudian yang ketiga, batas atas kelas atau BA, yaitu nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Semua nilai yang terletak di sebelah kanan ini itu adalah batas atasnya ya. Nah, untuk kelas ketiga ini saya ambil contoh, ini batas atasnya adalah 163. Kemudian yang keempat adalah tepi bawah kelas atau TB, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Nah, kalau ketelitian data, yang pertama, jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya adalah 0,5. Kemudian yang kedua, jika data berupa bilangan 1 desimal, ketelitian datanya adalah 0,05 dan begitu seterusnya. Kita perhatikan di sini data kita adalah dengan bilangan bulat, sehingga ketelitian datanya adalah 0,5. Rumusnya yaitu tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi ketelitian data, yaitu 0,5. Nah, batas bawah untuk kelas yang ketiga itu adalah 160 dikurang 0,5 ketelitian data, sehingga tepi bawahnya adalah 159,5. Nah, ini contoh untuk tepi bawah kelas ketiga. Kalian bisa cari tepi bawah untuk kelas yang lainnya ya. Nah, kemudian lanjut, yang kelima adalah tepi atas kelas atau TA, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Nah, contohnya ini dia ya batas atasnya 163. Rumusnya adalah tepi atas atau TA sama dengan batas atas ditambah 0,5. Nah, batas atasnya kan 163 ya. Ditambah 0,5 jadinya 163,5. Nah, itu tepi atas untuk kelas yang ketiga. Kalian juga bisa cari tepi atas untuk kelas-kelas interval lainnya. Yang keenam, titik tengah atau XI, yaitu setengah dari BB atau batas bawah ditambah batas atas. Kita ambil contoh masih di kelas yang ketiga. Titik tengah kelas ketiga itu adalah setengah dari batas bawah 160 dan batas atas 163. Kita jumlahkan terlebih dahulu yang dalam kurung, sehingga setengah dikali 323 sama dengan 161,5. Nah, ini titik tengah
dari kelas interval yang ketiga. Nah, kemudian yang ketujuh banyak kelas atau K, yaitu banyaknya kelas interval pada tabel distribusi frekuensi. Nah, banyak kelas. Nah, ini bisa kita hitung ya. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi ada 6 kelas interval sehingga banyak kelasnya adalah 6. Nah, rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk mengubah data tunggal ke data berkelompok. Nanti kita gunakan ya. Lanjut, yang ke-8, panjang kelas atau P. Nah, untuk panjang kelas itu adalah nilai-nilai apa aja sih yang ada pada kelas interval itu ada berapa angka gitu. Misalnya gini nih, kelas yang pertama 152, 153, 154, sampai dengan 155. Jadi ada 4 nilai di dalam satu kelas interval. Berarti panjang kelasnya ada 4. Nah, untuk panjang kelas kedua, ketiga, dan berikutnya itu pasti sama. Contoh kita ambil kelas yang terakhir. 172 panjang kelasnya 172, 173, 174, dan 175. Jadi ada 4 nilai dalam kelas interval tersebut. Itulah yang disebut dengan panjang kelas, yaitu 4. Oke, itulah unsur-unsur dari suatu tabel distribusi frekuensi.